Dewa terlihat menarik napas dalam, kemudian ia hempaskan dengan berat, seperti ada beban yang ingin ia lepaskan. Aku masih menatapnya dengan rasa tak percaya. Aku tahu ini berat bagi kamu, Roy, tapi aku memang harus pergi. Dan asal kamu tahu, ini juga tidak mudah bagiku. Suara Dewa terdengar serak. Tapi, apa tidak ada cara lain, Wah? Apa hanya itu satu-satunya cara? Tanyaku bergetar. Permintaan orang tuaku sudah bulat, Roy. Dan jika aku tidak memenuhinya, mereka pasti akan sangat kecewa. Jelas Dewa kemudian. Bukan itu maksudku, Dewa. Aku tidak masalah jika kamu memang harus kuliah ke Jerman atau kemanapun. Tapi, kenapa kamu harus mengakhiri hubungan kita hanya karena kita akan terpisah oleh jarak dan waktu? Padahal semua itu tidak akan mengubah perasaanku padamu. Kali ini aku berucap sambil sedikit tertunduk. Hatiku mulai meragu. Aku dan Dewa memang sudah menjalin hubungan asmara lebih dari 2 tahun. Sejak kami duduk di kelas 2 SMA. Berawal dari sebuah hubungan persahabatan. Aku dan Dewa kenal karena kebetulan kami masuk di SMA yang sama. Kami satu kelas dan duduk bersebelahan. Semakin hari kami semakin dekat dan akrab. Kedekatan kami ternyata mampu menumbuhkan sebuah rasa di antara kami. Sebuah rasa yang tidak bisa kami cegah. Kami saling tertarik dan akhirnya saling jatuh cinta. Karena itu, ketika kami naik ke kelas 2, kami pun akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan cinta. Meski di mata orang-orang, kami hanyalah 2 orang sahabat. Tapi, kami selalu punya kesempatan untuk bisa menghabiskan waktu berdua. Kadang-kadang, Dewa sengaja menginap di rumahku, dan begitu juga sebaliknya. Kedua belah pihak keluarga kami juga sangat mendukung persahabatan kami. Dewa sudah sangat dekat dengan keluargaku, terutama dengan ibuku. Aku juga sudah dekat dengan keluarga Dewa. Dewa adalah anak tunggal dari seorang pengusaha kaya. Mamanya juga seorang wanita karir yang cukup sukses. Kehidupan Dewa memang terbilang cukup mewah. Namun, Dewa bukanlah anak manja. Dia juga tidak suka memamerkan harta orang tuanya. Selain itu, Dewa juga seorang anak yang penurut. Dia juga sangat pintar di sekolah. Karena itulah, orang tuanya sangat ingin Dewa kuliah ke luar negeri, tepatnya ke negeri Jerman. Sebenarnya, aku juga sangat mendukung hal tersebut. Aku juga ingin Dewa bisa menggapai cita-citanya dan impiannya selama ini. Hanya saja, aku tidak ingin Dewa mengakhiri hubungan kami hanya karena itu. Hanya karena jarak yang akan memisahkan kami. Tapi, hubungan yang terpisah oleh jarak dan waktu tidak akan bertahan lama, Roy. Aku tidak ingin kita merasa tersiksa akan hal itu. Aku hanya ingin yang terbaik untuk hubungan kita. Ucap Dewa tiba-tiba sedikit mengagetkanku. Yang terbaik? Tanyaku heran. Yang terbaik untuk kita saat ini adalah kita tetap berhubungan meski jarak dan waktu akan memisahkan kita, Wah. Balasku pelan. Tapi Roy, sela Dewa terputus. Atau jangan-jangan kamu ingin mengakhiri hubungan kita bukan karena itu? Potongku tiba-tiba. Kamu ngomong apa sih, Roy? Kamu jangan memperburuk keadaan deh. Balas Dewa sedikit meninggi. Tapi alasan kamu gak masuk akal, Dewa. Ucapku membalas. Gak masuk akal apanya? Bukankah semua itu demi kebaikan kita juga? Balas Dewa lagi. Demi kebaikan kita? Bukannya demi kebaikan kamu, agar kamu bisa lebih leluasa di sana. Ucapku sedikit ketus. Tuh kan, kamu selalu aja curiga sama aku. Balas Dewa. Gimana aku gak curiga? Kamu ingin kita putus di saat kamu akan kuliah ke Jerman. Itu bukan alasan yang masuk akal, Dewa.
Apa salahnya sih kita menjalin hubungan jarak jauh? Timpalku kemudian. Nggak ada yang salah, Roy. Nggak ada yang salah dengan hubungan jarak jauh. Tapi sejujurnya aku nggak sanggup. Jika kita tetap berhubungan, itu akan membuat aku merasa tersiksa dengan semua rinduku padamu. Dan aku pasti nggak bakal kuat. Ucap Dewa terdengar lirih. Kita kan masih bisa telepon-teleponan, Dewa, video call atau apalah. Yang penting kita masih bisa tetap berhubungan. Balasku pelan. Itu yang aku nggak bisa, Roy. Aku nggak bisa jauh-jauh dari kamu, ucap Dewa. Kalau begitu, kamu batalkan saja kuliahmu ke Jerman itu, timpalku lagi. Ya, nggak bisa gitu juga dong, Roy. Orang tuaku pasti akan sangat marah padaku. Kamu harusnya ngerti posisiku saat ini. Ini bukan hal yang mudah bagiku, ucap Dewa lagi. Lalu, apa salahnya jika kita tetap berhubungan? Tanyaku pilu. Aku benar-benar tidak mengerti dengan apa yang ada dalam pikiran Dewa saat ini. Jika ia benar-benar mencintaiku, mengapa ia ingin kami putus? Mengapa ia tak ingin menjalin hubungan jarak jauh denganku? Terserah kamu, Roy. Tapi saat aku sudah berada di Jerman nanti, aku menganggap kalau hubungan kita sudah berakhir, ucap Dewa akhirnya. Setelah berucap demikian, Dewa pun segera berdiri dan berlalu pergi dari hadapanku. Aku masih terpaku dengan perasaan yang masih tidak mengerti dengan keputusan Dewa tersebut. Dewa akhirnya benar-benar pergi. Ia tak pernah lagi menghubungiku. Ia juga tidak pamit padaku. Ia pergi begitu saja, meninggalkanku dengan sejuta kecewa. 2 tahun kami berpacaran. 2 tahun yang sangat indah bagiku. Tapi semua itu harus berakhir begitu saja. Aku masih tak percaya kalau Dewa telah pergi meninggalkanku. Aku sudah coba menghubungi Dewa, tapi ia tak mengangkatnya. Pesanku pun tidak ia balas. Dan aku semakin merasa kecewa. Hatiku sakit. Begitu mudah Dewa meninggalkanku tanpa memberikan aku sedikit pun kesempatan. Kini hari-hariku jadi terasa hampa. Aku jadi tidak punya semangat. Kamu sudah memasukkan lamaran kerja ke minimarket tersebut? Tanya ibuku sedikit mengagetkanku. Sudah, Bu. Balasku pelan. Kamu yakin mau kerja di sana? Tanya ibuku lagi. Emangnya aku punya pilihan lain, Bu? Balasku semakin pelan. Ibu menarik napas berat, kemudian menghempaskannya perlahan. Maafkan ibu ya, Roy. Seharusnya kamu bisa kuliah. Tapi kamu sendiri kan tahu bagaimana keadaan keluarga kita. Bapakmu sudah sering sakit-sakitan. Beliau sudah tidak bisa bekerja keras lagi. Ibu juga sudah jarang dapat orderan nyuci, sementara kedua adik-adikmu masih butuh biaya banyak untuk sekolah mereka. Ucap ibuku terdengar lirih yang membuatku jadi semakin merasa perih. Keluarga kami memang hanya keluarga yang sederhana, kalau tak mau dibilang miskin sih. Bapakku hanya seorang buruh bangunan, dan sekarang beliau sudah sering sakit-sakitan. Sementara ibu hanya seorang buruh cuci keliling yang tidak setiap hari dapat orderan. Kedua adikku juga masih butuh biaya banyak untuk sekolah. Karena itu, aku harus segera mencari pekerjaan setelah aku baru saja lulus SMA. Aku memang sudah memasukkan lamaran ke sebuah minimarket yang berada tak jauh dari perumahan tempat kami tinggal, atas saran bapakku. Kebetulan bapak punya kenalan di sana, jadi kemungkinan besar aku bisa diterima. Terlepas dari semua beban hidup yang harus aku jalani ke depannya, aku juga harus kehilangan orang yang sangat aku cintai, Dewa. Saat-saat seperti ini, aku sangat membutuhkannya. Biasanya Dewa selalu ada untuk menghiburku. Dia selalu bisa membuat aku merasa tenang dan selalu tersenyum. Tiba-tiba saja aku merasa sangat merindukan Dewa. Entah di mana ia sekarang, entah apa kabarnya sekarang.
Aku pun akhirnya mulai bekerja di minimarket. Aku mulai menyibukkan diriku dengan pekerjaanku. Aku mulai belajar untuk melupakan dewa, melupakan segala kenangan yang pernah terjadi di antara kami. Meski hal itu tidaklah mudah bagiku. Biar bagaimanapun, dewa adalah cinta sekaligus pacar pertamaku. Kamu Roy kan? Anak baru itu? Tanya seorang laki-laki paruh baya yang aku ketahui beliau adalah manajer di minimarket tersebut. Beliau bernama Arifin. Iya pak, jawabku sopan. Kamu sudah tahu tugas-tugas kamu kan? Tanya Pak Arifin lagi. Sudah pak, balasku lagi. Oke, kalau begitu selamat bekerja dan bekerjalah dengan baik, ucap Pak Arifin kemudian. Baik pak, terima kasih, balasku pelan. Pak Arifin segera berlalu dari hadapanku. Lelaki yang aku perkirakan sudah berusia 40 tahun itu melangkah dengan pelan. Tubuhnya cukup jangkung, mungkin sekitar 180 cm. Badannya gempal, padat dan berisi. Kulitnya putih dengan bentuk wajah yang lumayan tampan. Lebih mirip orang barat. Mungkin ia bule, pikirku. Aku pun kembali sibuk dengan pekerjaanku, merapikan beberapa barang dan mulai melayani beberapa orang pengunjung. Selain aku, ada beberapa orang pramuniaga lain yang bekerja di minimarket tersebut, dan juga 2 orang kasir. Aku pun sudah berkenalan dengan rekan-rekan kerjaku tersebut. Pak Arifin tadi bilang apa? Tanya Denny, salah satu teman kerjaku saat Pak Arifin telah berlalu. Enggak ada, cuma mengucapkan selamat bekerja aja, balasku apa adanya. Tumben, ucap Denny pelan. Biasanya setiap kali ia kesini, ia selalu marah-marah nggak jelas, lanjutnya. Aku berusaha untuk tidak menanggapi ucapan Denny barusan. Kabarnya sih, meskipun sudah berusia lebih dari 40 tahun, Pak Arifin itu belum menikah loh. Denny berucap lagi. Masa iya? Tanyaku tak percaya. Iya, semua orang di minimarket ini juga tahu kalau Pak Arifin itu belum menikah. Padahal kehidupannya sudah sangat mapan dan ia juga tidak jelek-jelek amat. Tapi entah mengapa ia belum juga menikah. Jelas Denny kemudian. Emang Pak Arifin itu bule ya? Tanyaku mulai merasa tertarik. Iya, dia itu keturunan Indo-Jerman, makanya jangkung gitu, jelas Denny. Kok kamu bisa tahu banyak tentang Pak Arifin? Tanyaku sedikit menyelidiki. Iya, kebetulan kami tinggal di kompleks yang sama, balas Denny. Oh, aku hanya membulatkan bibir, tak berniat untuk bertanya lebih lanjut. Hari-hari selanjutnya, Pak Arifin semakin sering menyapaku. Ia jadi sering mengajak aku mengobrol, terutama saat jam istirahatku. Aku yang awalnya merasa sedikit sungkan, tiba-tiba jadi merasa terbiasa dengan kehadiran Pak Arifin. Aku juga cukup terbuka padanya, terutama tentang kehidupan keluargaku. Jadi bapakmu sudah nggak bisa kerja lagi? Tanya Pak Arifin suatu siang. Iya, begitulah Pak. Balasku sendu. Jadi sekarang kamu yang menjadi tulang punggung keluargamu? Tanya Pak Arifin lagi. Iya Pak, ibu juga nggak bisa kerja lagi karena harus mengurus bapak yang sakit. Jelasku pelan. Kenapa bapak kamu nggak dibawa ke rumah sakit aja? Tanya Pak Arifin kemudian. Kami nggak punya biayanya Pak, jadi bapak berobat di rumah aja. Balasku apa adanya. Untuk sesaat Pak Arifin terdiam. Ia terlihat sedang berpikir. Bagaimana kalau kamu bawa aja bapak kamu ke rumah sakit? Nanti segala biayanya saya yang tanggung. Ucap Pak Arifin tiba-tiba. Nggak usah Pak, saya jadi nggak enak, balasku. Kamu nggak harus merasa nggak enak. Yang penting itu kesehatan bapakmu. Kalau beliau tidak segera dibawa ke rumah sakit, justru sakitnya akan semakin parah.
Ucap Pak Arifin lagi. Tapi Pak, ucapku tertahan. Udah, kamu tenang aja. Saya tulus kok buat bantu kamu. Hitung-hitung sebagai bentuk perhatian dari seorang atasan kepada bawahannya. Potong Pak Arifin cepat. Kali ini aku yang terdiam, berpikir, kenapa Pak Arifin tiba-tiba begitu baik padaku? Kenapa ia jadi begitu peduli dengan keluargaku? Padahal kami baru saja saling kenal. Pak Arifin akhirnya benar-benar membantuku. Ia langsung yang membawa bapakku ke rumah sakit dengan menggunakan mobilnya. Dia juga yang menanggung semua biayanya. Aku tak kuasa menolak hal tersebut. Selain karena aku merasa kasihan melihat bapakku yang terlihat selalu menahan sakit, aku juga tidak berani menolak bantuan dari Pak Arifin tersebut. Terima kasih Pak Arifin, Bapak begitu baik pada keluargaku, ucapku saat bapakku sudah ditangani oleh dokter di ruang perawatan. Kami ngobrol di sebuah kantin di dekat rumah sakit tersebut. Ibuku yang menunggu di ruang tunggu rumah sakit. Iya, sama-sama Roy. Balas Pak Arifin terlihat santai. Tapi kenapa Bapak begitu baik padaku? Padahal kita baru saling kenal, tanyaku kemudian. Karena aku suka sama kamu Roy. Jawab Pak Arifin lugas, dan aku pun hanya bisa terdiam. Aku jatuh cinta sama kamu Roy. Bahkan sejak pertama kali aku melihat kamu. Karena itu aku selalu berusaha untuk mendekati kamu, dan aku berharap kamu bisa menerimaku sebagai kekasihmu. Pak Arifin berucap lagi melihat keterdiamanku. Tapi apa ini tidak terlalu cepat Pak? Kita baru saja saling kenal. Aku takut ini bukan cinta, tapi hanya sekedar kekaguman sesaat. Balasku akhirnya. Cinta tidak butuh waktu lama untuk bisa tumbuh dan berkembang, Roy. Tapi jika kamu memang belum siap, aku akan sabar menunggu sampai kamu benar-benar siap, Roy. Ucap Pak Arifin selanjutnya. Ini bukan hanya soal siap atau tidak siap, Pak, tapi juga tentang kita yang belum benar-benar saling kenal. Dan lagi pula, aku juga belum tahu bagaimana perasaanku sebenarnya terhadap Pak Arifin. Balasku lagi. Karena itu, aku akan memberi kamu waktu, Roy. Ucap Pak Arifin singkat. Baiklah, Pak. Aku akan memikirkan ini dulu. Tapi aku tidak bisa menjanjikan apa-apa kepada Pak Arifin. Aku harap Pak Arifin bisa mengerti. Balasku pelan. Ya udah, kalau begitu, mari kita kembali ke rumah sakit. Ucap Pak Arifin kemudian. Lalu kami pun sama-sama keluar dari kantin tersebut untuk segera menuju ke rumah sakit kembali. Keadaan Bapak sudah mulai membaik. Setelah dirawat selama hampir seminggu, Bapak sudah diperbolehkan pulang. Dan selama Bapak dirawat, Pak Arifin lah yang menanggung semua biaya rumah sakit. Pak Arifin juga memberi sejumlah uang kepada ibu untuk biaya hidup kami sehari-hari dan juga untuk biaya sekolah adik-adikku. Terlihat sekali kalau Pak Arifin memang berusaha untuk merebut hatiku. Sejujurnya, aku memang merasa berhutang budi kepada Pak Arifin, tapi aku belum bisa jatuh cinta padanya. Bayangan dewa masih terus menghantuiku setiap malam. Aku masih sering merindukan dewa. Namun di sisi hatiku yang lain, aku cukup sadar kalau aku tidak bisa lagi mengharapkan dewa. Dewa telah pergi untuk mengejar impiannya, dan aku harus bisa melupakannya. Aku harus bisa membuka hatiku untuk kehadiran Pak Arifin. Sudah lebih dari seminggu, Roy. Apa kamu sudah punya jawabannya? Tanya Pak Arifin saat akhirnya ia mengajakku bertemu di sebuah kafe. Iya Pak Arifin, aku mau.
Aku mau menjalin hubungan yang lebih serius bersama Pak Arifin. Balasku pelan, meski sebenarnya hatiku masih ragu. Ada dua alasan mengapa akhirnya aku memilih untuk menerima cinta Pak Arifin. Yang pertama karena aku ingin belajar untuk melupakan Dewa, dan yang kedua karena Pak Arifin sudah sangat baik padaku dan juga kepada keluargaku. Jadi nggak ada salahnya aku mencoba menjalin hubungan asmara bersama Pak Arifin. Jadi mulai sekarang kita pacaran. Tanya Pak Arifin setengah ragu. Iya Pak, jika hal itu bisa membuat Pak Arifin bahagia, balasku ringan. Aku memang merasa bahagia bisa menjalin hubungan bersama kamu, Roy. Aku sangat mencintai kamu. Ucap Pak Arifin terdengar tulus. Iya Pak, aku juga merasa bahagia. Balasku sekedar membuat Pak Arifin merasa senang. Karena sebenarnya hatiku sendiri masih ragu. Aku tak yakin bisa mencintai Pak Arifin, sementara di dalam hatiku masih ada bayang-bayang dewa di sana. Sejak saat itu, aku dan Pak Arifin pun resmi menjalin hubungan asmara. Meski hubungan kami hanya sebuah rahasia. Di tempat kerja, kami berusaha untuk bersikap sewajar mungkin, sebagaimana layaknya hubungan antara atasan dan bawahannya. Kami selalu punya waktu dan tempat untuk kami bisa menghabiskan waktu berdua, menikmati kebersamaan kami, menikmati indahnya cinta kami. Pelan namun pasti, aku pun mulai membuka hatiku untuk kehadiran Pak Arifin. Aku mulai belajar untuk mencintainya, belajar untuk menerima kehadirannya sebagai bagian dari hidupku. Aku mulai melupakan sosok dewa dalam hatiku. Bagiku, ia hanyalah masa lalu. Aku telah menguburnya jauh di dasar hatiku. Semua tentang dewa kini hanya tinggal kenangan. Aku telah memulai cerita baru bersama Pak Arifin, sebuah cerita cinta yang cukup indah. Aku ingin mengajak kamu jalan-jalan ke negaraku, ucap Pak Arifin suatu malam saat kami bertemu di sebuah hotel. Ke Jerman maksudnya? Tanyaku pelan. Iya, anggap saja kita liburan di sana. Mungkin 1 atau 2 minggu. Jelas Pak Arifin. Tapi aku kan kerja Pak. Aku mana bisa libur selama itu, balasku. Kamu lupa ya, aku ini kan manajer kamu. Jadi gampang lah soal itu. Kamu mau izin berapa lama pun gak akan jadi masalah, ucap Pak Arifin santai. Ya, terserah Pak Arifin aja sih. Aku ngikut aja. Yang penting kita tetap bersama. Balasku akhirnya pasrah. Lagi pula, aku juga sangat ingin pergi berliburan ke negara Jerman. Tapi emangnya di sana masih ada keluarga Pak Arifin? Tanyaku berucap lagi. Keluarga dekat sih nggak ada, tapi adalah beberapa orang kerabat yang aku kenal. Kalau kedua orang tuaku emang sudah meninggal sejak lama kan, jadi kami juga sudah tidak punya keluarga lagi di Jerman. Keluargaku lebih banyak di Indonesia sih. Jelas Pak Arifin. Ya udah, jadi kapan kita berangkat? Tanyaku. Mungkin minggu depan. Kita kan harus mengurus beberapa hal dulu di sini, terutama paspornya. Nanti kalau semuanya sudah siap, kita langsung berangkat. Balas Pak Arifin terdengar antusias. Oke Pak, balasku mantap. Dan seminggu kemudian aku dan Pak Arifin pun terbang ke negara Jerman. Kami sampai di sana setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Sesampai di sana kami langsung menyewa sebuah kamar hotel untuk kami bisa tinggal selama beberapa hari di sana. Hari pertama kami di sana hanya kami habiskan di dalam kamar hotel sekaligus untuk melepas lelah setelah perjalanan panjang. Tiba-tiba aku ingat Dewa. Bukankah Dewa juga kuliah di Jerman? Tapi aku tidak tahu di mana dan di kota mana sebenarnya Dewa kuliah. Dewa tidak pernah menceritakan hal tersebut padaku. Aku pun berniat untuk menghubunginya. Tapi karena sudah tinggal di luar negeri, tentu saja Dewa sudah mengganti nomor ponselnya. Karena itu, aku tidak bisa menghubunginya.
Aku hanya berharap bisa bertemu Dewa tanpa sengaja di sini. Ah, entah mengapa aku masih mengharapkan cowok itu. Padahal sudah jelas-jelas ia telah meninggalkanku dan bahkan mungkin dia sudah melupakanku. Aku pun akhirnya segera menepis harapanku untuk bisa bertemu Dewa kembali. Aku harus menikmati liburanku bersama Pak Arifin. Pak Arifin mengajakku berjalan-jalan ke beberapa tempat, mengunjungi beberapa rumah kerabatnya yang masih ia kenal. Sudah berapa lama Pak Arifin tidak ke sini? Tanyaku pelan saat kami berjalan-jalan santai mengitari taman kota. Sebenarnya aku lahir dan tumbuh di Indonesia. Boleh dibilang aku ini asli Indonesia. Papaku juga sudah sejak kecil tinggal di Indonesia. Jadi aku sangat jarang datang ke sini. Terakhir aku ke sini itu sudah 20 tahun yang lalu. Saat itu papa dan mamaku masih hidup. Jelas Pak Arifin. Oh, pantas nama bapak itu Indonesia banget ya, selaku. Iya, karena yang ngasih aku nama itu kakekku, ayah dari mamaku. Kata mama sih, kakek tidak ingin ada embel-embel Jermannya di dalam namaku. Jelas Pak Arifin lagi. Jadi, sejak kapan Pak Arifin jadi seperti ini? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Jadi seperti ini maksudnya? Pak Arifin balik bertanya. Ya, jadi penyuka sesama jenis maksudku. Jelasku singkat. Sesaat Pak Arifin terlihat menarik napas beberapa kali, kemudian ia mulai berujar. Sebenarnya, sejak remaja aku sudah menyadarinya, tapi aku selalu berusaha memendamnya. Namun setelah aku tumbuh dewasa, tepatnya saat aku masih kuliah, aku mulai berani untuk mengekspresikan hal tersebut, terutama sejak aku mulai mengenal media sosial. Aku mulai mencoba menjalin hubungan dengan beberapa orang laki-laki yang punya selera yang sama denganku. Aku mulai berpacaran dengan laki-laki, tapi hubunganku tidak pernah bertahan lama. Hubungan cintaku selalu kandas. Sejak mulai bekerja, aku mulai jarang menjalin hubungan dengan laki-laki. Selain untuk menjaga imageku sebagai seorang laki-laki, aku juga sudah mulai bosan menjalin hubungan dengan laki-laki. Aku juga ingin berubah sebenarnya. Tapi ternyata hal itu tidak mudah. Aku masih saja terus memikirkan laki-laki dalam hidupku. Cerita Pak Arifin panjang lebar. Lalu, mengapa Pak Arifin tidak coba untuk menikah? Tanyaku menyela. Karena aku tidak ingin menjadi orang yang munafik. Aku tidak ingin menjadi orang yang berpura-pura mencintai istriku nantinya, padahal aku justru mencintai laki-laki. Aku juga tidak ingin menyakiti perasaan istriku nantinya saat ia tahu kalau aku tidak mencintainya. Jelas Pak Arifin. Karena itu aku memilih untuk tetap hidup sendiri meski banyak yang menginginkan aku untuk segera menikah. Aku berusaha untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan laki-laki. Aku bertekad untuk berubah hingga akhirnya aku bertemu kamu, Roy. Sejak bertemu kamu, aku kembali merasakan jatuh cinta. Tapi rasanya kali ini beda. Cinta yang tumbuh di hatiku untuk kamu itu beda, Roy. Kamu tuh istimewa, dan aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku ingin kamu menjadi pacar terakhirku. Cerita Pak Arifin lagi. Dan entah mengapa aku merasa bahagia mendengar hal tersebut. Mungkin karena Pak Arifin mengungkapkannya dengan penuh perasaan. Setelah lebih dari seminggu berada di negara Jerman, kami pun akhirnya kembali ke Indonesia. Kami mulai melakukan aktivitas kami kembali. Aku mulai bekerja lagi setelah lebih dari seminggu aku tidak masuk kerja. Hari-hari kembali berlalu dengan indah. Hubunganku dengan Pak Arifin juga semakin erat. Tidak ada waktu yang kami lewati tanpa kebahagiaan. Sudah hampir 2 tahun aku dan Pak Arifin menjalin hubungan asmara. 2 tahun yang sangat indah. 2 tahun yang penuh kesan. Apalagi Pak Arifin memperlakukanku dengan sangat istimewa. Setelah lebih dari 2 tahun, tiba-tiba aku bertemu Dewa kembali. Ya, Dewa tiba-tiba muncul lagi dalam hidupku. Dia telah pulang dari Jerman.
"Apa kabar?" tanya Dewa. Saat akhirnya ia datang ke rumahku. "Kabar baik," jawabku sesantai mungkin. "Kamu?" tanya aku melanjutkan. "Baik juga," balas Dewa pelan. "Jadi, gimana Jerman?" tanyaku kemudian. "Ya, begitulah. Aku harus melewati 2 tahun terberat dalam hidupku," balas Dewa. "Maksud kamu?" tanyaku heran. "Selama 2 tahun, aku harus berusaha untuk bisa memendam semua kerinduanku padamu, Roy," ucap Dewa lirih. "Lalu, kenapa kamu tidak mencoba untuk menghubungiku?" tanyaku lagi. "Karena jika aku menghubungi kamu, aku pasti bakalan semakin sakit," jelas Dewa. Dan kali ini aku pun terdiam. Aku tidak tahu apa yang aku rasakan saat ini. Entah aku merasa bahagia bisa bertemu Dewa kembali. Entah aku merasa takut. Takut kalau Dewa tahu aku telah melupakannya dan menggantikan sosoknya dengan Pak Arifin. "Aku masih mencintai kamu, Roy. Maukah kamu memulai semuanya lagi dari awal?" Suara Dewa terdengar berat. "Maaf Dewa, aku nggak bisa," balasku hati-hati. "Kenapa? Jangan bilang kalau kamu sudah nggak cinta lagi padaku." Dewa sedikit mengerutkan kening. "Setelah 2 tahun kamu pergi tanpa kabar, Dewa, aku tidak tahu lagi apa yang aku rasakan saat ini terhadap kamu. Mungkin sebagian hatiku masih mengharapkan kamu, namun sebagian hatiku yang lain sudah ditempati oleh sosok pria lain. Maafkan aku." Balasku masih berusaha untuk hati-hati. Biar bagaimanapun, aku harus tetap menjaga perasaan Dewa. Tapi aku juga tidak ingin berbohong padanya. Aku ingin Dewa tahu kalau saat ini aku sudah bersama orang lain. "Jadi kamu sekarang sudah punya pacar baru?" Suara Dewa terdengar lirih. "Iya, begitulah Dewa. Sekarang aku bukan lagi Roy yang dulu. Aku sudah bersama orang lain," balasku pelan. "Jadi aku sudah terlambat?" Dewa bertanya lagi. "Seandainya saja waktu itu kamu lebih memilih untuk tetap mempertahankan hubungan kita, meski kita harus terpisah oleh jarak dan waktu, tentu saja sampai saat ini aku masih tetap setia padamu Dewa." Ucapku berusaha mengingatkan Dewa kalau semua ini berawal dari kesalahannya sendiri. "Maafkan aku untuk itu, Roy. Maafkan aku untuk semuanya. Aku memang salah. Tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa hingga detik ini aku masih sangat mencintai kamu. Aku masih selalu setia sama kamu, Roy." Dewa berucap lagi. Untuk sesaat aku hanya bisa menarik napas beberapa kali. Aku tidak benar-benar tahu siapa yang salah dalam hal ini. Salahkah Dewa yang memilih untuk memutuskan kami hanya karena ia harus melanjutkan kuliahnya ke luar negeri? Lalu kemudian ia kembali lagi dengan masih membawa cinta yang sama. Atau salahkah aku yang dengan begitu mudah melupakan Dewa dan menerima kehadiran Pak Arifin yang memiliki cinta yang begitu tulus? Selain itu, dia juga sudah membantu aku dan keluargaku. Atau mungkinkah aku harus menyalahkan Pak Arifin yang hadir pada saat yang tepat? Pak Arifin yang hadir pada saat aku merasa rapuh? Atau sebenarnya tidak ada yang salah dalam hal ini? Satu-satunya yang mungkin bisa dipersalahkan hanyalah cinta yang tumbuh di antara aku, Dewa, dan Pak Arifin. Ya, hanya itu. Aku perhatikan beberapa hari ini kamu lebih sering melamun, baik di tempat kerja maupun saat kita berdua seperti ini. Ada apa? Tanya Pak Arifin suatu malam padaku saat kami bertemu kembali di sebuah kamar hotel seperti biasa. "Aku lagi bingung, Pak," balasku lemah. "Bingung? Bingung kenapa?" Tanya Pak Arifin perhatian. "Mantan pacarku pengen balikan lagi, Pak," balasku jujur. "Terus kamu mau?" Suara Pak Arifin sedikit tercekat.
Ya enggak lah Pak, aku kan sudah bersama Pak Arifin, balasku. Jadi masalahnya apa? Apa kamu masih mencintai dia? Tanya Pak Arifin curiga. Ini bukan soal apa aku masih mencintai dia atau tidak, Pak. Tapi aku hanya merasa bersalah. Balasku serak. Kenapa kamu harus merasa bersalah? Bukankah dia sudah menjadi mantanmu? Pak Arifin bertanya lagi. Karena kami putus bukan karena ada masalah, tapi hubungan kami harus berakhir karena dia harus pergi kuliah ke luar negeri. Dan sekarang ia sudah kembali. Dia masih mencintaiku meski sudah lebih dari 2 tahun kami tak ada komunikasi apapun. Hal itu membuat aku sadar kalau dia sangat mencintaiku. Dan hal itulah yang membuat aku merasa bersalah. Jelasku apa adanya. Bukan salah kamu dong, kalau kamu memilih untuk berhenti mencintainya. Karena pada kenyataannya, selama lebih dari 2 tahun itu, ia pergi tanpa kabar. Jadi wajar kalau perasaan kamu berubah, ucap Pak Arifin sedikit terdengar tegang. Tapi kenyataannya, perasaannya padaku tidak berubah sama sekali. Dia masih tetap mencintaiku. Sementara aku sengaja menggantung kalimatku karena aku yakin Pak Arifin pasti mengerti maksudku. Apa kamu yakin kalau dia selalu setia selama ia berada di luar negeri? Di Jerman lagi. Godaannya di sana pasti kuat. Bisa saja ia sebenarnya sudah berpaling dari kamu selama ia di Jerman. Namun karena ia sudah kembali lagi ke sini, dia berusaha untuk mendapatkan kamu kembali. Kamu nggak harus percaya begitu saja dong, ucap Pak Arifin membalas. Untuk sesaat aku pun terdiam. Aku mulai berpikir, bisa saja Pak Arifin benar. Terbukti selama lebih dari 2 tahun, Dewa tak pernah menghubungiku sama sekali. Jika ia memang selalu mencintaiku, pastinya ia akan berusaha untuk menghubungiku. Setidaknya untuk sekedar mengetahui kabarku. Lalu, gimana sekarang? Tanya Pak Arifin tiba-tiba melihat keterdiamanku. Gimana apanya? Tanyaku balik. Ya, apa kamu punya rencana untuk balikan lagi sama dia? Pak Arifin memperjelas pertanyaannya. Aku nggak mungkin balikan lagi sama dia, Pak. Itu udah pasti. Jawabku tegas. Lalu sekarang masalahnya apa? Tanya Pak Arifin lagi. Masalahnya, dia masih terus berusaha untuk menghubungiku sampai sekarang. Balasku jujur. Selama beberapa hari terakhir ini, Dewa memang semakin rajin menghubungiku. Sekedar menanyakan keadaanku atau sekedar mengajak aku jalan, meski aku tak pernah benar-benar menanggapinya. Kamu harus lebih tegas lagi dong sama dia, ucap Pak Arifin membalas. Iya Pak, aku hanya ingin sekedar bercerita sama Pak Arifin. Aku tak ingin Pak Arifin salah sangka nantinya. Jadi lebih baik aku jujur dari sekarang, balasku akhirnya. Kali ini Pak Arifin pun terdiam. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya saat ini. Entah ia masih merasa curiga padaku, entah ia sudah sepenuhnya percaya kalau aku tidak mungkin kembali kepada Dewa. Namun yang pasti saat ini, aku memang harus bersikap tegas terhadap Dewa. Aku hanya ingin bertanya satu hal sama kamu Dewa, dan tolong kamu jawab dengan jujur, ucapku. Ketika untuk kedua kalinya aku bertemu kembali dengan Dewa, kali ini di sebuah bangku taman. Kamu mau bertanya apa? Balas Dewa bertanya. Kamu yakin kalau selama 2 tahun berada di Jerman, kamu tidak pernah mengkhianatiku sama sekali? Tanyaku. Entah untuk apa aku bertanya hal tersebut. Dewa terdiam, berpikir, lalu ia menarik napas beberapa kali, kemudian menghempaskannya perlahan. Aku memang pernah dekat dengan seorang laki-laki selama di sana, Roy. Tapi aku tidak mencintainya. Aku mendekatinya hanya untuk sekedar melarikan kesepianku. Jawab Dewa akhirnya. Lalu, apa kalian menjalin hubungan? Tanyaku lagi. Sejujurnya, iya.
Tapi sekali lagi, aku melakukan semua itu hanya untuk memupus segala kerinduanku padamu, Roy. Aku tak benar-benar mencintai laki-laki itu, balas Dewa pelan. Apapun alasanmu, Dewa, yang pasti hal itu sudah jelas membuktikan kalau kamu nggak sesetia yang sempat aku pikirkan. Dan lagi pula itu semua sudah tidak penting lagi saat ini, ucapku kemudian. Tapi seandainya aku tidak menceritakan hal tersebut padamu, apa kamu masih mau kembali padaku? Tanya Dewa. Mungkin saja, tapi suatu hubungan yang dimulai dengan sebuah kebohongan tidak akan pernah bertahan lama, Dewa. Jadi keputusanmu untuk jujur itu sudah jauh lebih baik. Balasku pelan. Iya, dan aku minta maaf untuk itu. Timpal Dewa terdengar pilu. Dan aku harap kamu tidak lagi berusaha untuk mendekatiku, Dewa. Karena aku sekarang sudah bersama orang lain. Aku harap kamu bisa melupakanku. Anggaplah itu sebagai permintaan terakhirku padamu. Ucapku sedikit memohon. Tapi aku sangat mencintai kamu, Roy. Aku nggak bisa melupakan kamu begitu saja. Balas Dewa lirih. Tapi aku bukan yang dulu lagi, Dewa. Aku nggak pantas untuk kamu perjuangkan. Jadi lebih baik kamu mencari orang lain yang lebih pantas untuk mendampingi kamu. Orang yang bisa mencintai kamu seperti kamu mencintaiku. Timpalku dengan nada penuh harap. Kali ini Dewa hanya terdiam. Aku tahu Dewa merasa terluka dengan semua itu. Namun ia akan semakin terluka jika ia terus berusaha untuk mendapatkanku lagi. Karena biar bagaimanapun, aku tak mungkin meninggalkan Pak Arifin. Dia sudah sangat berjasa padaku dan juga kepada keluargaku. Selain itu, cinta Pak Arifin padaku juga begitu tulus. Jadi tak ada satu alasan apapun bagiku untuk kembali kepada Dewa. Aku ingin kembali ke Jerman, ucap Pak Arifin pelan ketika malam itu kami bertemu lagi seperti biasa di sebuah kamar hotel. Kenapa? Tanyaku dengan nada heran. Aku ingin tinggal di sana, Roy. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku di tanah kelahiran papaku. Dan aku yang sangat ingin kamu ikut denganku. Balas Pak Arifin kemudian. Tapi aku punya tanggung jawab di sini, Pak. Aku tak mungkin meninggalkan keluargaku, ucapku. Keluargamu tidak lagi menjadi tanggung jawabmu, Roy. Bukankah ayahmu sudah sehat seperti sedia kala? Beliau sudah bisa bekerja kembali seperti biasa. Dan lagi pula, jika kamu memang ingin membantu keluargamu, kamu bisa mengirimi mereka uang setiap bulannya. Balas Pak Arifin berusaha meyakinkanku. Di sana kita bisa hidup bebas, Roy. Kita bebas membangun cinta kita di sana tanpa rasa was-was. Kita akan menikah dan membentuk rumah tangga kita berdua. Tak ada yang melarang hal tersebut di sana. Lanjut Pak Arifin berucap, masih dalam upayanya untuk meyakinkanku. Aku tahu, alasan Pak Arifin sebenarnya mengajak aku pindah ke Jerman. Aku yakin ia merasa khawatir kalau aku akan kembali lagi pada Dewa. Karena itu ia berusaha untuk menjauhkan aku dari Dewa. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Aku juga setuju. Lagi pula aku juga ingin merasakan bisa menjalin hubungan yang bebas bersama Pak Arifin. Aku juga ingin merasakan hidup di negara orang lain. Dan aku berharap aku bisa selamanya hidup bersama Pak Arifin dalam sebuah ikatan cinta yang indah. Karena itu aku pun akhirnya menyetujui keputusan Pak Arifin tersebut. Dan Pak Arifin tentu saja terlihat bahagia dengan semua itu. Akhirnya setelah meminta izin kepada orang tuaku dengan alasan aku mendapatkan pekerjaan di sana, aku dan Pak Arifin segera mengurus segala sesuatunya untuk kami bisa pindah ke Jerman. Dan begitulah akhir kisah cintaku bersama Pak Arifin. Kami akhirnya hidup berbahagia di Jerman.